baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ningsih, NPM 719212829. Di sini saya akan membahas terkait pengelolaan aspek pemasaran UMKM dan pengelolaan SDM UMKM. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali, produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Konsep bauran pemasaran terdiri dari 4P, yakni produk, harga atau price, tempat atau place, dan promosi atau promotion. Ini yang paling populer digunakan Jerome McCarthy 1968. Model 7P Service Marketing Mix Boom dan Bittner 1981 ditambah proses, people, dan physical evidence. Manajemen organisasi SDM. Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya merupakan perencanaan, pengembangan, perbaikan atau evaluasi kinerja karyawan dengan tujuan efektivitas dan bersifat langsung pada semua karyawan. Manajemen SDM ini terdiri dari perencanaan, pemilihan atau seleksi, pelatihan, dan penilaian terhadap kinerja karyawan. Manajemen UMKM dan koperasi. Ada perencanaan atau planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, acting, koordinasi, coordinating, dan yang terakhir ada pengawasan, controlling. Pemasaran dan pemosisian UMKM. Kegiatan di mana perusahaan memilih segmen pasar untuk dimasuki dan kemudian perusahaan dapat menentukan lebih spesifik pasar yang akan dituju. Adalah kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya kepada pemikiran konsumen sehingga konsumen beranggapan bahwa produk perusahaan yang berbeda dengan produk sejenis yang dibuat oleh perusahaan lain. Konsep bauran pemasaran atau marketing mix. Ada produk, physical evidence, proses, people, promotion, place, dan price. Langkah-langkah penerapan manajemen SDM bagi UMKM. 1. Menyusun struktur organisasi. Pada saat usaha mulai berkembang, benahilah struktur organisasi usaha. Yang kedua, proses seleksi dan rekrutmen. Perhatikan karakter setiap calon karyawan. Pilihlah yang memiliki disiplin, komitmen, dan keinginan belajar yang kuat. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Sesi ini akan memberikan pengetahuan yang lebih matang dan memadai untuk membantu perusahaan menjalankan bisnis. Yang keempat, susun aturan, prosedur, dan kebijakan perusahaan. Buatlah aturan-aturan yang jelas seperti jam operasional, prosedur produksi, dan tata tertib yang harus ditaati. Yang kelima, berikan upah yang masuk akal. Sesuaikan upah dengan tanggung jawab masing-masing karyawan. Dan yang keenam, lakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui efektivitas karyawan dalam mengerjakan tugas-tugasnya yang diberikan, sekaligus mempelajari kinerja masing-masing karyawan. Tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengelola SDM. Yang pertama, kepatuhan dengan hukum. Yang kedua, kesulitan dan rekrutmen. Yang ketiga, menetapkan peraturan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi pegawai. Dan yang kelima, menetapkan upah pegawai. Pemasaran merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah bisnis. Karena itu, mengelola organisasi atau tim pemasaran yang baik mutlak diperlukan. Selain itu, dunia pemasaran sangat dinamis
sehingga perlu sebuah inovasi dan terobosan-terobosan baru yang berpengaruh pada dunia pemasaran. Selain tuntutan pasar, juga strategi pemasaran yang diterapkan oleh pesaing. Karena itu, mengelola tim pemasaran dari mulai langkah-langkah yang ditempuh, job description masing-masing personal hingga detail yang lain harus selalu dilakukan. Yang menjadi kata kunci dalam mengelola organisasi pemasaran adalah etos kerja dalam organisasi yang selalu didasarkan pada kebutuhan dan akan perubahan tersebut. Di dalam rangka mewujudkan etos kerja dalam mengelola tim pemasaran tersebut, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, ada ambil keputusan berdasarkan values. Hal ini sangat penting dikarenakan values atau nilai-nilai adalah pengikat dan kendali setiap aktivitas harus berdasarkan nilai-nilai organisasi yang sudah disepakati bersama, sehingga dengan keputusan berdasarkan nilai-nilai maka ini merupakan jangkar yang kokoh. Yang kedua, memiliki sebuah misi. Hal penting dikarenakan setiap visi dan misi disusun dan disepakati bersama sebagai modal dasar yang sangat kuat. Yang ketiga, beri semangat agar selalu gigih. Dan yang keempat, berikan reward bagi yang berprestasi dan pengambil resiko. Yang kelima, karyawan adalah aset sehingga terus-menerus perlu ditingkatkan produktivitasnya. Tuntutan zaman mengharuskan setiap insan di dalam organisasi diperlukan sebagai aset yang harus dipelihara, berkembang, dan yang terakhir menguntungkan. Yang keenam, budaya pembelajaran sejati. Organisasi penjualan akan terus bertahan dan berkembang sehingga orang-orang yang di dalamnya pun terus berkembang. Yang ketujuh, biasakan mencari solusi dan inovasi. Yang kedelapan, ada supervisi dan antisipatif. Dan yang kesembilan, mindset manajemen selalu pada dasar. Yang kesepuluh, selalu berpikir besar namun menguasai hal detail. Dengan strategi pemasaran yang baik, posisi usaha kecil dan menengah menjadi kuat dan patut diperhitungkan dalam kegiatan ekonomi nasional, yang akhirnya membawa sebuah keuntungan bagi usaha tersebut. Kesulitan dalam rekrutmen biasanya pada biaya iklan lowongan kerja yang terlalu mahal. Kualitas pelamar tidak sesuai dengan kriteria yang dicari. Kandidat terbaik mundur pada menit terakhir dan cara antisipasinya. Yang pertama, perbaiki strategi rekrutmen perusahaannya untuk mendapatkan kandidat yang sesuai. Sangat dibutuhkan strategi rekrutmen yang tepat dan efektif. Yang kedua, menarik perhatian para kandidat. Apabila perekrut telah menemukan kandidat terbaik namun kandidat tersebut mundur pada menit terakhir, maka perekrut perlu menentukan daya tarik atau bujukan efektif. Manajemen SDM untuk UKM sangat penting agar usaha yang didirikan bisa berkembang dan tidak mengalami kebangkrutan. Biasanya, SDM yang rendah itulah yang menyebabkan kegagalan sebuah usaha, sehingga manajemen SDM benar-benar harus ditingkatkan jika menginginkan usaha maju dan berkembang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.